menanam beliau semasa hidupnya akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan harapan-harapan yang belum menjadi kenyataan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri, segenap hati dan pikiran kita konsentrasi pada doa-doa suci. Namun sebelumnya mohon lilin dan dupa dinyalakan. Sebelum kita mengawali pelaksanaan doa-doa, marilah terlebih dahulu kita mengikuti atau membaca penjelasan Sang Buddha tentang manfaat dan tujuan memberikan doa kepada yang telah meninggal. Ditulis di dalam sutta atau khotbah Sang Buddha di luar dinding tentang tujuan memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan setelah ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa kepada saudara-saudari yang telah meninggal. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Susiana untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia.
Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari almarhumah Ibu Susiana mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dotiyampi Dhammang saranang gacchami, Dotiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita renungkan sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha, wicacarana sampano sugato lokawidu, Anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddha bhagawati. Perenungan terhadap sifat kebajikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sangham, ojo patipano bhagavato sawaka sangham, naya patipano bhagavato sawaka sangham, same cipatipano bhagavato sawaka sangham, yadidang cattari purisa yugani, ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangham, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Kita lanjutkan dengan beberapa sutta atau khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan, yang akan memberikan pemahaman yang benar tentang corak kehidupan yang bersifat universal, bahwa ketidakkekalan adalah hukum abadi dunia ini. Segala sesuatu yang pernah lahir
akan berkembang dan akan diakhiri dengan kematian. Proses alami dunia. Syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaklah menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Marilah kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita punyai untuk mendorong Ibu almarhumah Ibu Susiana untuk terlahir di alam yang berbahagia dengan karania metta sutta. Karanea mata kusalena yang tang santang padang abisa mecang saka ucuca sucuca sowaco casa modo anate maning santo
sakoca subaroca apa kecoca salaku kawuting santi trionai pakoca apa kapokoleso anano gedong naca kodam sama care kincing yena vinyo pare upawadiom soke nowa kemino kontong sape sata pawanto soke tata ye kence panaputate tasawa tawarawa anawa sesam dekawaye makantawa maci marasaka anu katulang detawaye ca adita ye ca dure wasante awe dure Botawa sambawe siwang sape sata pawanto soke tatang na paro paraniko petam na te manyeta katan sinan kancing biaro sana patika sanyam nanya manya saduka meceyam mata yatani yang putang ayo sa eka puta manorakem evampi sapa puteso mana sambawaye apare manan metan ca sapa lokasmin mana sambawaye apare manan odan ado catiri ancam asam padan aferan asam patan teta carane sinowam saya nowa yawata sawikata medom etang sating aditeya Brahma metan wikarang idamahum deten ca anu pagawang sila wadasane nasampanom kame suwenean kedan Naki jatuh kafaseam punya retiti. Marilah kita bersama-sama kembali akan mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan tentang kehilangan orang yang amat dicintai dan juga bekal dalam menghadapi perpisahan karena kematian, perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian.
Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di atas tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada di sana? Orang yang berpikiran bijik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari rintangan dan halangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabete roka dosa masesa ninda. Sabantaraya baya dose pinang akantang, Budano bawa pawarena bayato nasang. Sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabete roga dosa masesa nindang. Sabantaraya baya dosi pinang akantang, damano bawa pawarena bayato nasang. Sabawa manggala mupadawa dunimitang, sabete roga dosa masesa nindang. Sabantaraya baya dosi pinang akantang, sangganu bawa pawarena bayato nasang. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, sumaan zaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha, berkat kekuatan Dhamma, dan berkat kekuatan Sangha. Marilah kita bersama-sama merenung bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Kita ulang anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga Ibu almarhumah Ibu Susiana segera menyadari bahwa kemelekatan hendaknya dilepaskan dan akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam yang berbahagia. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara
Tesang upasamasekang anicca watasa upacitwa nirocanti tesang upasamasekang. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Keluarga khususnya akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, sekalipun orang tua telah tiada, semoga rasa bakti dan rasa hormat itu tetap akan terpelihara dan sebagai generasi penerus tetap mau menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak berkurang hingga akhir hidupnya.
Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan ini kami panjatkan doa dalam rangka peringatan 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Susiana. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga dengan doa-doa yang kami panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang berbahagia. Dan sebagai wujud bakti dan hormat, dipersembahkan sajian yang terpilih, buah-buah dan makanan, sebagai bentuk rasa simpati kepada beliau. Semoga kebajikan yang diperbuat oleh keluarga ini akan mengkondisikan arwah Ibu Susiana untuk segera terlahir di alam bahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar dari Ibu almarhumah Ibu Susiana yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama melantunkan parita-parita suci atau doa-doa suci dalam rangka peringatan mengenang 7 hari wafatnya. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Buddha, kalau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal di hari-hari tertentu dengan hitungan-hitungan tertentu, mengirim doa yang biasa dilakukan masyarakat Buddhis maupun masyarakat umum. Ada sembahyang 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, ada 100 hari, ada setahun, kemudian ada 2 tahun, dan diakhiri dengan 3 tahun. Ini biasanya 1000 hari. Di dalam agama Buddha sebetulnya tidak ada ketentuan tentang hari-hari, berapa jumlah hari yang wajib, yang harus dipakai untuk persembahyangan atau melakukan pelimpahan jasa. Namun karena hari-hari atau jumlah-jumlah yang disebutkan itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, umat Buddha pun juga memakai patokan seperti jumlah hari-hari yang saya sebutkan tadi. Namun sebetulnya pelimpahan jasa bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, karena prinsipnya pelimpahan jasa adalah satu bentuk simpati kepada seseorang yang telah meninggal. Secara pasti kita tidak mengetahui alam yang sedang ditempati saudara kita yang telah meninggal. Untuk berjaga-jaga, untuk antisipasi, dan kita sebagai wujud bakti dan hormat kepada saudara kita yang telah meninggal, maka kita mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa. Sekiranya keluarga yang meninggal itu tidak langsung menempati alam bahagia, yakinlah Bapak Ibu saudara sekalian, pelimpahan jasa sangat berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Dengan dukungan pelimpahan jasa, kita yakini arwah itu akan segera terdorong terlahir di alam yang bahagia. Di dalam banyak kesempatan kita bisa belajar dalam kitab-kitab suci Buddhis. Di masa kehidupan Sang Buddha sudah banyak keluarga-keluarga
yang melakukan pelimpahan jasa, dan akhirnya arwah-arwah yang dilimpahi jasa dari keluarga yang masih hidup akhirnya bebas dari penderitaan. Seperti yang dicontohkan tadi dalam kitab suci tentang suta di luar dinding, diriwayatkan ada leluhur-leluhur raja dari Bimbisara ini yang perlu sekali pelimpahan jasa. Akhirnya Raja Bimbisara pun melakukan pelimpahan jasa, dan jasa kebajikan yang diperbuat oleh Raja Bimbisara ini dilimpahkan kepada leluhur, dan akhirnya bisa mendorong leluhur Raja Bimbisara untuk terlahir di alam yang bahagia. Dan pelimpahan jasa ini bagi umat Buddha sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan rasa bakti dan rasa hormat kepada orang-orang dekat kita maupun kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah berjasa kepada kita. Kalau semasa hidup orang yang telah berjasa kepada kita bisa secara langsung memberi makan yang enak, memberikan pakaian maupun mengajak rekreasi. Namun setelah meninggal orang-orang berjasa itu, kita wujudkan rasa bakti itu dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk doa-doa. Semoga niat baik dari keluarga Ibu Susiana untuk mendoakan arwah dari Ibu Susiana ini terlahir di alam yang bahagia akan menjadi kenyataan, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan yang belum terwujud. Selamat jalan Ibu Susiana, semoga engkau terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa. Semoga upacara pelaksanaan 7 hari peringatan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Pelimpahan jasa. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susiana. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susiana. Marilah kita bersama-sama membaca doa pelimpahan jasa, yaitu Etawata. Etawata jaameki sampatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata jaameki sampatang punya sampadang, sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata jaameki sampatang punya sampadang, sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya.
Akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Susiana. Akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Susiana. Akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhumah Ibu Susiana. Idang ponatinang koto sukita kontunatayong idang ponatinang koto sukita kontunatayong idang ponatinang koto sukita kontunatayong. Akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu manpawaranti. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa-doa dalam rangka peringatan 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Susiana. Semoga arwah beliau benar-benar terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.